Baik, kita mulai ya Dede. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channelku di Matematikaku. Oke, pada video kali ini kita akan membahas cara untuk merasionalkan bentuk akar. Nah, sekarang siapa sih yang dirasionalkan gitu? Nah, ketika bentuk akarnya itu dalam bentuk pecahan nih. Nah, siapa yang dirasionalkan? Nah, pecahan itu kan bentuknya A per B, di mana A ini sebagai pembilang dan B di sini sebagai penyebut. Nah, ketika si B di sini penyebut ini dalam bentuk akar, maka ini perlu kita rasionalkan. Nah, tujuannya apa? Jadi tujuannya itu untuk mempermudah dalam penulisan ataupun perhitungannya yang memuat bentuk akar. Nah, kemudian bagaimana sih cara untuk merasionalkan? Cara merasionalkan penyebut bentuk akar. Nah, cara merasionalkannya itu kita akan melakukan manipulasi aljabar. Dengan cara apa? Dengan cara kita mengalihkan penyebut tersebut dengan akar sekawannya. Nah, tetapi dalam mengalihkan penyebut dengan akar sekawannya ini, kita harus cek dulu bentuk dari penyebut tersebut. Nah, sekarang kita cek dulu apa saja macam-macam dari pecahan yang berbentuk akar dan bagaimana cara kita mengalihkan dengan akar sekawannya. Yang pertama, dalam bentuk A per akar B. Nah, sekarang penyebutnya itu hanya dalam bentuk akar B aja nih. Nah, ketika dia dalam bentuk A per akar B, maka A per akar B ini akan kita kalikan dengan bentuk penyebutnya. Nah, bentuk penyebut kita di sini kan akar B. Maka kita akan kali dengan akar B per akar B. Sehingga ini akan jadi A kali akar B per B. Atau bisa kita tulis lagi dengan A per B akar B. Bentuk kedua, kalau dia A per B akar C. Nah, sekarang bentuk penyebutnya itu kan B kali akar C. Karena penyebutnya itu B kali akar C, maka perkalian akar sekawannya itu hanya cukup dengan si bentuk akar yang ada aja. Di mana A per B akar C akan kita kalikan dengan akar C per akar C. Sehingga ini akan jadi A akar C per B kali C. Atau juga boleh tulis A per B kali C akar C. Kemudian dalam bentuk yang ketiga, itu ada A per B tambah akar C. Nah, ini berbeda dengan bentuk sebelumnya. Kalau bentuk sebelumnya di sini itu kali. Sedangkan di sini tambah. Maka untuk merasionalkannya ini akan sama dengan A per B tambah akar C dikali B kurang akar C per B kurang akar C. Nah, bisa dilihat di sini bahwa akar sekawannya itu berubah tanda. Yang awalnya positif, dia akan berubah jadi negatif. Nah, gitu. Sehingga ini akan sama dengan A di sini kita kalikan dengan B.
jadinya AB, kemudian A di sini juga kita kalikan dengan min akar C, sehingga dia jadi kurang A akar C per, nah khusus untuk penyebut, kita kalikan itu adalah depan kali depan, belakang kali belakang, sehingga dia akan jadi B kuadrat kurang C. Nah, kita masuk yang keempat. Kalau tadi kan penyebutnya di jumlah. Sekarang kita yang ke pengurangan, yaitu A per B kurang akar C. Nah, ini sama dengan sebelumnya. Kita akan kalikan dengan akar sekawannya. Karena ini kurang, maka nanti akar sekawannya itu akan jadi tambah. Yaitu jadi A per B kurang akar C dikali B tambah akar C per B tambah akar C. Nah, seperti sebelumnya, A kita kalikan dengan B, dan A kita kalikan dengan akar C. Sehingga ini akan jadi AB tambah A akar C per bagian penyebut B kali B min akar C kali akar C. Sehingga ini akan jadi B kuadrat kurang C. Kita masuk lagi bentuk yang kelima, yaitu A per akar B ditambah dengan akar C. Ini sama dengan bentuk sebelumnya ya, mirip dengan bentuk sebelumnya. Kalau sebelumnya kan suatu konstanta ditambah dan dikurang dengan suatu bentuk akar gitu. Nah, kalau sekarang bagaimana penjumlahan atau pengurangannya nanti itu dalam bentuk akar, bagian penyebutnya. Nah, ini juga akan sama dengan A per akar B tambah akar C. Ini kita kalikan akar sekawannya seperti sebelumnya, karena di sini tambah, maka akar sekawannya jadi akar B kurang akar C per akar B kurang akar C. Nah, seperti sebelumnya juga ya, si A ini kita kalikan dengan akar B, dan A kita kalikan dengan min akar C. Sehingga jadi A akar B kurang A akar C per, di penyebut yaitu akar B kali akar B dan plus akar C kali min akar C. Sehingga ini akan jadi B kurang C. Yang keenam, dalam bentuk A per akar B kurang akar C. Sama aja nih, kalau di sini kurang berarti nanti akar sekawannya jadi tambah. Sehingga A per akar B kurang akar C dikali akar B tambah akar C per akar B tambah akar C. A kita kalikan ke akar B, A kita kalikan ke akar C, kemudian akar B kita kalikan dengan akar B, min akar C kita kalikan dengan plus akar C. Akan jadi A akar B ditambah A akar C per B kurang C. Nah, inilah macam-macam bentuk pecahan yang penyebutnya dalam bentuk akar dan cara merasionalkannya. Sekarang kita masuk ke bentuk soal. Nah, di soal yang pertama itu ada yang A-nya 5 per akar 5. Nah, ini ketika dirasionalkan 5 per akar 5 kita kalikan dengan akar sekawannya. Cek aja penyebutnya. Karena penyebutnya akar 5, maka kita akan kalikan dengan akar 5 per akar 5. Maka sama dengan 5 akar 5 per 5. Nah, karena bagian pembilang dan penyebut bisa sama-sama kita bagi 5, ini kita bagi 5 1, dan ini kita bagi 5 1,
maka hasilnya akan jadi akar 5. Jadi kita cari ke dalam bentuk yang paling sederhana. Gitu. Nah, kita yang ke B. B, 2 tambah akar 8 per 4 akar 2. Nah, ketika dirasionalkan, 2 tambah akar 8 per 4 akar 2, kita kalikan akar sekawannya. Nah, akar sekawannya cukup kita kalikan dengan akar 2, karena ini bentuknya kali. Gitu, kecuali dia jumlah, baru kita kalikan dengan 4 kurang akar 2. Berarti ini jadi akar 2 per akar 2. Nah, kemudian 2 kita kalikan akar 2 dan akar 8 juga kita kalikan ke akar 2. Jadinya 2 akar 2 tambah akar 8 kali 2, 16 ya, per 4 kali 2, yaitu 2 akar 2 ditambah akar 16 itu 8 per 8. Nah, ini masih bisa kita sederhanakan, yaitu pembilang kita bagi 2 semuanya, dan penyebut juga kita bagi 2. Ini bagi 2 1, bagi 2 4, bagi 2 4. Sehingga jawabannya yang dalam bentuk paling sederhana yaitu akar 2 ditambah 4 per 4. Gitu. Jadi kita memang harus mencari ke dalam bentuk yang paling sederhana. Kita lanjut yang ke C, yaitu 12 per 4 kurang akar 3. Nah, berarti 12 per 4 kurang akar 3, kita kalikan dengan akar sekawannya. Karena di sini kurang, maka akar sekawannya 4 tambah akar 3 per 4 tambah akar 3. Yaitu si 12 kita kali 4, 12 kita kali akar 3, jadinya 12 kali 4 itu 48, ditambah 12 akar 3 per, nah kalau ini bagian penyebut, depan kita kali depan, 4 kita kali 4, min akar 3 kita kali dengan plus akar 3, jadinya 16 dikurang 3. Jadinya sama dengan 48 tambah 12 akar 3 per 13. Nah, ini nggak bisa disederhanakan ya, karena di bagian penyebut itu juga prima. Nah, di bagian pembilang juga bukan kelipatan dari 13. Jadi, jawabannya cukup sampai 48 tambah 12 akar 3 per 13. Kita lanjut ke soal berikutnya, yang keempat. Ketika 4 akar 18 dikurang 6 akar 6 per 3 akar 2 tambah 2 akar 6. Nah, ini kita rasionalkan. Karena di sini tambah, berarti akar sekawannya nanti kurang. Sehingga 4 akar 18 kurang 6 akar 6 per 3 akar 2 ditambah 2 akar 6 dikali 3 akar 2 kurang 2 akar 6 per 3 akar 2 kurang 2 akar 6. Nah, ini kita kali pelangi ya. Bagian di sini kita kali ke keduanya di sebelah kanan di sini. Jadinya 4 kali 3, 12 akar 18 kali 2, 36 dikurang 4 kali 2, 8 akar 18 kali 6, 108. Kemudian min 6 akar 6 kita kalikan lagi ke 3 akar 2 dan min 2 akar 6. Sehingga jadi kurang 6 kali 3, 18 akar 6 kali 2, 12. Min berarti plus
12 akar 36 per depan kali depan, belakang kali belakang. Jadinya 9 kali 2 kurang 4 kali 6. Nah, kemudian 12 akar 36 karena akar 36 ada ya. 36 itu merupakan bilangan kuadrat sempurna yaitu 6 kali 6. Maka ini 12 kali 6 kurang 8. Nah, karena 108 ini tidak ada akarnya, ada tapi berkoma, kita cari yang bulat aja dalam bentuk penyederhanaan. Akar 108 ini sama dengan 36 kali 3 kurang 18 karena 12 ini juga nggak ada akarnya atau berkoma. Kita sederhanakan aja dengan 4 kali 3 tambah 12 akar 36 yaitu 6 per 18 kurang 24. 12 kali 6 yaitu 72 kurang 8 kali akar 36 6. Akar 3 kurang 18 kali 2 akar 3 tambah 72 per 18 kurang 24 yaitu min 6. Kita jumlahkan yang bisa dijumlahkan dulu yaitu 74 kita jumlah dengan 74 yaitu 144 kurang 8 kali 6 itu 48 akar 3 kurang 36 akar 3 per min 6. Ini juga akan sama dengan 144. Ini min 48 akar 3 ini bisa kita kurang lagi dengan 36 akar 3 ya. Yaitu min 84 akar 3 per min 6. Ini juga bisa kita sederhanakan. Bagian pembilang sama-sama kita bagi min 6. Ini bagi min 6 itu 1, 144 bagi min 6 jadi min 24. Kemudian 84 atau min 84 kita bagi dengan 6 yaitu jadi positif 14 sehingga jawabannya itu jadi dalam bentuk paling sederhana yaitu min 24 tambah 14 akar 3 atau 14 akar 3 dikurang 24. Kita masuk soal yang kelima atau soal yang terakhir yaitu 3 akar 50 ditambah 5 akar 2 per 4 akar 8 kurang 3 akar 2. Ketika dirasionalkan ini akan jadi 3 akar 50 tambah 5 akar 2 per 4 akar 8 kurang 3 akar 2. Kita kalikan akar sekawannya, karena di sini kurang, maka akar sekawannya 4 akar 8 tambah 3 akar 2 per 4 akar 8 tambah 3 akar 2. Sama seperti sebelumnya, kita kali pelangi bagian atas, ini ke sini. Kemudian 5 akar 2 juga bagian keduanya, untuk bagian atas. Nah, sama dengan 3 kali 4 yaitu 12 akar 50 ke 8 yaitu 400. Ditambah 3 kali 3 9 akar 50 kali 2 yaitu 100. Tambah 5 kali 4 yaitu 20. Akar 2 kali 8 itu 16. Ditambah 5 kali 3 itu 15. Akar 2 kali akar 2 yaitu 2. Per bagian penyebut depan ke depan, belakang kali belakang, yaitu 4 kali 4 itu 16, kali akar 8 kali akar 8 itu 8, dikurang 3 kali 3 9, kali 2. Jadinya 12 akar 400 itu 20, tambah 9 akar 100 itu 10, tambah 20 kali akar 16 yaitu 4, tambah 15 kali 2 yaitu 30 per
16 kali 8, 128 kurang 18 sama dengan 12 kali 20 yaitu 240 tambah 90 tambah 80 ya. Tambah 30 per 128 kurang 18 yaitu 110. Kemudian kita jumlahin bagian atas 240 tambah 90 yaitu 330 tambah 80, 410 tambah 30 jadinya 440 per 110 bisa sama-sama kita bagi 110 bagian atas dan bawah. Ini jadi 4, ini jadi 1. Jadinya sama dengan 4. Oke, jadi begitu cara kita merasionalkan penyebut yang berbentuk akar. Jadi kita harus kenali dulu bentuk-bentuk pecahannya yang penyebutnya dalam bentuk akar dan bagaimana cara merasionalkannya. Oke, baik. Mungkin sekian dulu video kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu di video selanjutnya.